Menantu yang dianggap miskin, part 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat sahabat Bunda yang belum menonton part 1-nya, bisa ditonton lebih dulu ya, agar bisa mengikuti alur ceritanya. Reza, ayo kamu sudah siap belum? Itu Andra sama Dena sudah menunggu loh di depan, kata Bu Yuni dengan nada yang mulai tidak sabar. Bentar Bu, ini lagi nunggu Nisa, sahut Mas Reza sambil melirik ke arah kamar, menunggu kemunculanku. Haduh, gadis kampung itu ya, selalu saja paling telat. Emang mau ngapain sih dia dandan lama-lama? Orang kampung aja sok-sokan, lagaknya kayak mau pergi ke acara besar saja. Bu Yuni menggerutu sambil melipat tangannya di dada. Matanya memandang sinis ke arah pintu kamar yang masih tertutup. Aku yang mendengar omelannya dari dalam kamar hanya bisa menarik nafas panjang dan berusaha menenangkan diri. Setelah memastikan semuanya sudah rapi, aku pun keluar, memakai baju yang khususku beli agar terlihat pantas di acara itu. Aku tahu Bu Yuni sering menganggapku tidak tahu cara berdandan atau tampil sesuai dengan standar mereka. Jadi aku ingin membuktikan kalau aku pun bisa tampil elegan. Saat keluar dari kamar, Mas Reza yang sudah menunggu di depan pintu terperangah melihatku. Sayang, cantik banget kamu, katanya sambil tersenyum bangga. Matanya seolah tak bisa lepas dari sosokku, dan itu membuatku merasa lebih percaya diri. Ah, Mas ini bisa aja. Aku cuma gak mau jadi pandangan orang karena terlalu sederhana, Mas. Lagi pula kalau aku cantik begini kan, Mas juga yang senang. Orang-orang jadi tahu kalau Mas bisa memilih wanita yang terbaik, kataku sambil tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan rasa deg-degan yang masih terasa. Iya sayang, kamu itu benar-benar cantik, jawabnya sambil merapikan jilbabku yang sedikit berantakan. Yuk kita keluar sekarang. Kami berjalan bersama menuju ruang tamu. Dan di saat Bu Yuni serta Mita melihatku, mereka nampak terkejut. Mata mereka menyapu penampilanku dari ujung kepala hingga kaki. Bu Yuni bahkan melotot sedikit, seakan tidak percaya orang desa sepertiku bisa tampil seperti itu. Ya ampun Nisa, gak usah berlebihan begitu deh. Ini kan cuma acara kondangan, ujar Bu Yuni dengan nada meremehkan. Namun aku bisa menangkap rasa tak sukanya di balik komentar tersebut. Aku tersenyum tipis. Maaf Ma, aku hanya ingin tampil rapi saja. Lagi pula, ini kan acara penting buat keluarga. Jadi rasanya aku harus menunjukkan yang terbaik, Ma. Mita yang berdiri di samping Bu Yuni memutar bola matanya, menatapku dengan tatapan sinis. Iya sih, tapi nggak usah tampil kayak gitu juga kali, Mbak. Lagi pula, orang-orang di sana kan belum tentu peduli sama penampilanmu, Mbak, ucapnya dengan nada ketus. Mas Reza yang mendengar komentar itu langsung menggenggam tanganku, seolah memberi dukungan. Sudah, kita berangkat sekarang. Nisa berhak tampil seperti apapun yang dia mau, katanya dengan tegas, membela diriku. Bu Yuni mendengus pelan, lalu berjalan menuju pintu tanpa berkata apa-apa lagi. Namun aku bisa merasakan ketidaksukaan mereka yang masih mengganjal. Aku hanya bisa menarik nafas panjang dan berusaha untuk tetap tenang, mencoba mengabaikan pandangan sinis dari ibu mertua dan Mita yang terus menusuk dari belakang. Di perjalanan menuju acara pernikahan, aku dan Mas Reza duduk di kursi paling belakang mobil. Di depan kami Bu Yuni dan Mita nampak sibuk dengan ponsel masing-masing. Namun sesekali aku menangkap sorot mata Bu Yuni yang memantul dari kaca spion, menatapku dengan pandangan tidak nyaman. Mas Reza yang menyadari suasana canggung itu, mencoba mencairkan suasana. Sayang, kamu tadi lupa bilang baju ini beli di mana? Soalnya kamu kelihatan sangat elegan kalau pakai baju itu, katanya sambil tersenyum padaku. Oh, ini beli di mall kok Mas, gak mahal juga kok harganya. Aku cuma ingin menyesuaikan aja supaya kelihatan pantas untuk acara ini Mas, jawabku dengan nada rendah. Sontak Bu Yuni menghela nafas panjang dari kursi depan, membuat suasana di dalam mobil terasa semakin tegang. Ya ampun, ini kan cuma acara kondangan saja. Kok lebih banget sih dandan segala sampai kayak gitu,
Apa nanti nggak bikin orang-orang salah paham, Nisa? Komentarnya dengan tajam, tanpa menoleh. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut. Maaf ya, Ma. Saya cuma nggak ingin mempermalukan Mas Reza di acara keluarga, Ma. Mita tertawa kecil sambil melirik ke arah Bu Yuni. Iya sih, tapi kayaknya nggak perlu seheboh itu deh. Yang penting kan kita datang sebagai keluarga, bukan mau tampil seperti selebriti kan? Katanya dengan nada mengejek. Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba untuk tidak terbawa emosi. Mas Reza yang duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat, mencoba menenangkan suasana yang mulai memanas. Sudahlah, yang penting kita sampai tepat waktu. Jangan ribut terus soal penampilan, nanti malah buang-buang waktu. Katanya dengan tegas, seolah memberi peringatan halus. Sepanjang perjalanan, aku terus merasakan tatapan tajam dari Bu Yuni melalui spion, membuatku merasa seolah setiap tindakanku diawasi dengan penuh curiga. Namun aku berusaha tetap tenang, menyandarkan kepalaku di bahu Mas Reza, berharap bahwa suasana tegang ini segera berlalu. Setelah sampai di lokasi pernikahan, suasana yang sudah ramai dan penuh dengan tamu undangan membuatku merasa sedikit canggung. Aku berjalan bersama Mas Reza, dan segera kami bertemu dengan Mbak Rere yang sudah menunggu di dekat pintu masuk. Namun ada yang aneh di samping Mbak Rere. Ada seorang wanita yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Wanita itu tampak cantik. Sesaat aku merasa terkesima. Namun rasa cemas mulai datang begitu aku melihat ekspresi akrab di antara wanita itu, Bu Yuni dan Mita. Tiba-tiba dengan suara agak berteriak, Bu Yuni memanggilku. Nisa, sini kamu, katanya. Aku melangkah maju dengan langkah yang pelan, mencoba menjaga ketenangan meskipun hatiku mulai berdebar. Begitu aku mendekat, Bu Yuni langsung mengenalkan wanita itu padaku dengan cara yang membuatku merasa sangat direndahkan. Kenalin dulu, ini Silvi, mantan pacar Reza. Lebih cantik kan dari kamu? Kata Bu Yuni sambil tertawa sinis. Tertawa Bu Yuni kemudian diikuti oleh tawa ringan dari Mbak Rere dan Mita yang seolah menikmati situasi ini. Hatiku langsung merasakan tusukan tajam dari Bu Yuni yang memperkenalkan Silvi dengan nada yang tak bisa kupahami. Aku hanya bisa berkata, "Aku Nisa, Mbak. Senang bertemu denganmu." Namun Silvi hanya memandangku sekilas tanpa tersenyum, dan dengan angkuhnya dia tidak mau menyentuh tanganku, malah berpaling ke arah lain. Tindakannya yang dingin membuat hatiku terasa sedih. Namun aku berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan perasaanku. Aku merasa begitu cemas dan bingung. Mengapa Bu Yuni membawa Silvi ke acara seperti ini? Mengapa dia terlihat begitu akrab dengan keluarga Mas Reza? Dan ternyata aku baru tahu bahwa Silvi adalah adik dari teman akrab Mbak Rere. Hubungan mereka dengan Mas Reza kandas begitu saja setelah Silvi ketahuan selingkuh. Tapi kenapa dia bisa hadir di acara pernikahan ini? Di acara itu, Silvi terlihat sangat mempesona dengan gaun mewah yang membalut tubuhnya dan rambut panjangnya yang terurai dengan anggun. Dia benar-benar terlihat cantik, bahkan lebih cantik dariku. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kutahan. Mas Reza yang tak pernah melirik sedikit pun. Bahkan ketika Bu Yuni menyuruhnya untuk berbicara dengan Silvi, Mas Reza hanya diam dan menolak untuk mendekatinya. Keputusan Mas Reza itu seakan menguatkan hatiku, meskipun rasa sakit itu tetap ada. Aku hanya bisa berdiri di sana, merasa tidak berdaya, menahan perasaan yang membengkak di dadaku. Bu Yuni dan Mita terus berbincang dengan Silvi, namun aku bisa merasakan betapa mereka sedang mencoba menguji ketahananku, seolah ingin melihat reaksiku. Melihat sikap Mas Reza yang dengan tegas menghindari Silvi, Bu Yuni dan Mbak Rere semakin terlihat marah. Mereka berdua merasa seperti dihina, dan Bu Yuni tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Reza itu kenapa sih? Silvi itu kan lebih baik dari dia, kata Bu Yuni ke arah Mbak Rere dengan nada berbisik. Mbak Rere yang duduk di samping Bu Yuni langsung menatap tajam ke arahku. Dia memang suka begitu, Bu. Padahal Silvi kan jauh lebih baik, lebih cantik dan lebih paham dunia seperti kita. Malah dia milik gadis kampung ini yang gak tahu apa-apa, ujar Mbak Rere dengan nada mengejek. Meski tak terdengar, aku tahu bahwa pasti mereka membicarakan diriku karena mata Mbak Rere tak berhenti menatapku. Aku merasa jantungku berdebar lebih cepat, namun aku mencoba untuk tetap tenang, tidak ingin memperburuk suasana.
Aku memilih untuk tidak menanggapi mereka. Mereka sadar bahwa aku adalah masalah bagi mereka. Mungkin kalau tidak ada aku, Mas Reza bisa kembali kepada Sylvie. Karena itu mereka berencana untuk menyingkirkanku. Aku bukan hanya dianggap sebagai penghalang, tetapi juga sebagai penyebab kenapa Mas Reza tak mau melirik Sylvie lagi. Pokoknya kita harus buat Reza kembali kepada Sylvie. Kalau Nisa nggak bisa dihilangkan, kita harus buat dia menyingkir dengan sendirinya, kata Bu Yuni, berbisik dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya, setelah pesta pernikahan itu, aku merasakan ada yang aneh. Bu Yuni nampak memperhatikanku dengan saksama. Dia mulai paham dengan kegiatanku di luar, dan dengan rencana yang sudah dibuat dengan Mbak Rere, mereka berusaha untuk memfitnahku. Beberapa hari kemudian, Bu Yuni, Mbak Rere, dan Sylvie bersekongkol untuk menyewa seorang pria bernama Ahmad. Mereka bertiga merencanakan untuk memfitnahku, dan Ahmad menjadi alat yang digunakan untuk menjatuhkan namaku. Ahmad, aku minta tolong sama kamu. Kamu temui gadis itu, ajak ngobrol dia, nanti kita akan merekam kalian, kata Mbak Rere. Awalnya Ahmad menolak tugas itu. Saya nggak mau merusak rumah tangga orang, Mbak, kata Ahmad dengan ragu. Namun Mbak Rere dan Bu Yuni berhasil meyakinkannya. Cuma untuk tes aja, Ahmad. Kamu nggak perlu khawatir. Nggak ada yang tahu kok. Cuma untuk menguji apakah wanita itu layak jadi jodoh adik kami, bujuk Mbak Rere, memberi alasan yang membuat Ahmad akhirnya setuju. Ahmad datang ke kursi kafe tempat aku menulis. Hai Nisa, aku penggemar berat novel kamu loh, ucapnya dengan penuh antusiasme. Aku merasa senang ada yang mengapresiasi tulisanku. Jadi aku menerima ajakan untuk duduk dan berbicara. Kami berbincang panjang lebar, mulai dari novelku sampai tentang kehidupan sehari-hari. Aku tidak merasa curiga sedikit pun. Bahkan aku merasa nyaman berbicara dengannya. Namun saat aku tak tahu apa-apa, Mbak Rere dengan diam-diam mengambil foto kami berdua sedang berbicara. Ketiga wanita itu merasa puas dengan rencana mereka yang berhasil. Ini baru permulaan, kata Bu Yuni dengan senyum licik. Reza pasti akan melihat siapa Nisa yang sebenarnya. Mereka tertawa terbahak-bahak, seolah itu adalah sebuah kemenangan besar. Dengan bukti foto itu, mereka menunggu dengan sabar, memastikan bahwa semuanya akan hancur begitu rencana mereka berhasil sepenuhnya. Di rumah dengan segala persiapannya yang sudah lengkap, mereka bertiga menunggu Mas Reza pulang. Sementara aku di kamar tidak tahu apa-apa tentang rencana jahat mereka. Perasaanku yang tenang tiba-tiba berubah menjadi gelisah. Namun aku tidak tahu kenapa. Ketika pintu depan terbuka dan suara langkah kaki Mas Reza terdengar, Bu Yuni langsung melompat, mengambil ponsel dan memberitahukannya tanpa memberi kesempatan Mas Reza untuk beristirahat. Lihat Reza, ini Nisa dan pria lain kan? Dia sedang berselingkuh loh. Ini buktinya, ujar Mbak Rere dengan penuh kebanggaan. Suaranya meninggi. Mas Reza yang semula terlihat bingung, memegang ponsel itu dengan tangan gemetar. Dia melihat foto itu dengan saksama, seakan-akan mencari kebenaran, dan tentu saja dia tidak percaya begitu saja. Namun raut wajahnya berubah menjadi cemas. Ini benar Nisa? Tanyanya dengan nada kesal namun penuh dengan tanya. Aku yang sedang duduk di kamar mendengar suara memanggilku, dan aku bergegas keluar untuk menjelaskan. Mas, itu memang foto saya Mas, tapi ada penjelasan kok. Itu hanya... Aku baru saja akan menjelaskan, namun tiba-tiba tamparan keras menyentuh pipiku, membuat kepalaku sedikit terhuyung ke samping. Kurang ajar ya kamu, enak-enakan kamu berselingkuh di belakangku, teriak Mas Reza. Wajahnya memerah karena marah. Aku tak bisa membalasnya. Tubuhku terasa lemas dan bingung. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa Mas Reza bisa begitu cepat mempercayai semua ini? Suara-suara dari luar kamar semakin keras. Bu Yuni, Mbak Rere, dan Sylvie sedang melangkah cepat mendekat. Mendengar pertikaian kami, mereka bukannya melerai, malah semakin memperburuk suasana. Reza, kamu itu harus tegas. Kalau sudah begini, Nisa nggak bisa dibiarkan tinggal di sini lagi, kata Bu Yuni dengan nada yang penuh kebencian. Mbak Rere menambahkan, iya Reza, jangan biarkan dia terus berbohong dan mempermainkan kamu. Kamu harus segera cerai dari dia. Aku berdiri terdiam, bingung dan terluka. Semua orang yang seharusnya mendukungku malah memihak pada kebohongan yang mereka buat. Tidak ada yang membela kebenaran. Tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mas Reza yang tadinya aku anggap penuh dengan pengertian,
Sekarang nampak terperangkap dalam cengkeraman kebencian dan keraguan. Terus-menerus ditekan dan dihasut, akhirnya Mas Reza menghela nafas panjang. Wajahnya terlihat lelah, bingung dan marah. "Pergi kamu, Nisa," katanya, suaranya datar namun penuh dengan tekanan. "Aku gak bisa percaya lagi sama kamu. Pergi kamu dari rumah ini," katanya dengan tegas, seakan tidak ada lagi ruang untuk perdebatan. Hatiku terasa hancur, rasanya seperti dunia runtuh begitu saja di hadapanku. "Mas, please dengarkan aku dulu, Mas. Ini semua salah paham. Aku gak pernah selingkuh, Mas." Aku berusaha menjelaskan, namun Mas Reza hanya menunduk dan melangkah pergi. "Aku gak mau dengar lagi. Pergi kamu sekarang, atau aku yang akan buat semuanya lebih buruk lagi untukmu." Aku menatap wajah Mas Reza yang penuh amarah, merasa seperti ada yang merobek jantungku. Dengan langkah tertatih, aku berjalan menuju pintu, meninggalkan rumah itu. Bu Yuni, Mbak Rere, dan Silvi hanya bisa memandangku dengan tatapan penuh kemenangan. Aku tahu saat itu mereka sudah berhasil mencapai tujuan mereka. Aku hanya bisa menunduk dan menghela nafas panjang. Setelah pengusiran itu, aku merasa dunia seakan runtuh. Aku kembali ke desa, ke tempat orang tuaku, tempat di mana aku bisa mencoba menenangkan diriku, meskipun hati ini terasa sangat berat. Hampir seminggu aku di sana, berusaha untuk memulihkan keadaan. Dan meskipun aku ingin sekali berbicara dengan Mas Reza, tidak ada satupun komunikasi yang bisa aku lakukan. Ponselku sepi, dan aku tahu aku tak akan mendapatkan jawabannya. Aku menyadari bahwa ini bukan sepenuhnya salah Mas Reza. Aku yakin dia terpengaruh oleh hasutan ibu dan kakaknya, terutama Bu Yuni dan Mbak Rere. Mereka jelas punya pengaruh besar terhadap Mas Reza, dan itu membuatku semakin sakit. Sepertinya aku adalah penyebab semuanya. Namun aku tahu, aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku sudah cukup mencoba bertahan, namun rasa sakit ini terlalu besar. Aku tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, dan akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi seseorang yang aku harap bisa memberiku sedikit pencerahan. Ahmad. Aku masih menyimpan nomor Ahmad di ponselku. Meskipun sejak kejadian itu, aku tidak pernah berpikir untuk menghubunginya. Akhirnya dengan sedikit keberanian, aku mengirim pesan padanya, mengajaknya untuk bertemu di kafe tempatku biasa menulis, tempat yang selama ini aku gunakan untuk mencari ketenangan dan mengekspresikan perasaan melalui tulisan. Tidak lama setelah itu, aku melihat Ahmad masuk ke dalam kafe. Wajahnya nampak cemas, namun ketika dia melihatku, dia langsung menghampiriku. Setelah beberapa saat kemudian, aku merasa cemas dengan apa yang baru saja aku dengar. Aku menatap Ahmad dengan tatapan tajam, tak mampu menahan perasaan yang berkecamuk di dalam dada. "Jadi, kamu sama sekali gak tahu kalau aku sudah menikah?" tanyaku, suaraku bergetar, menahan amarah yang sudah meledak. Ahmad nampak sangat terkejut dan cemas. Wajahnya langsung berubah pucat. "Nisa, aku benar-benar gak tahu. Aku benar-benar gak tahu. Kalau aku tahu, aku gak akan pernah melakukan itu. Aku benar-benar gak tahu kalau kamu sudah menikah, Nisa." Ahmad menjawab dengan suara yang penuh penyesalan. Matanya penuh dengan penyesalan yang mendalam, seperti seseorang yang baru saja mengetahui bahwa dia telah membuat kesalahan yang besar. Aku terdiam sejenak, mengingat semua yang telah terjadi. "Karena kamu, pernikahanku hancur, Ahmad," aku berteriak, hampir tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. "Kamu ikut dalam rencana mereka tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakangku. Mereka sudah menghancurkan semuanya, Ahmad. Mereka membuat Mas Reza berpikir kalau aku berselingkuh denganmu." Ahmad nampak sangat gelisah, wajahnya menunduk. "Nisa, aku benar-benar menyesal. Aku gak pernah tahu kalau ini akan berdampak sebesar ini. Aku cuma menurut sama Mbak Rere. Aku gak tahu kalau kamu sudah menikah. Aku gak tahu mereka punya rencana jahat untuk menghancurkan kehidupanmu." Aku bisa melihat penyesalan yang mendalam di wajah Ahmad. Dan meskipun aku marah, ada sesuatu dalam diriku yang memberiku harapan. "Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya, Ahmad?" tanyaku, suaraku lirih, hampir tak terdengar. Ahmad mengangkat kepalanya dan menatapku dengan tekad yang baru. "Aku akan membantu kamu, Nisa. Aku akan bantu kamu mengembalikan rumah tanggamu. Aku akan bantu buktikan bahwa semua ini adalah rencana busuk dari mereka. Aku janji, aku akan membantu kamu sebaik mungkin."
Aku menarik nafas panjang, meski hati ini terasa penuh luka. Baiklah, kita akan coba, kataku dengan suara yang lebih tenang, meskipun masih ada keraguan di dalam hatiku. Kita akan pergi menemui Mas Reza. Kita akan buka semuanya. Aku tidak peduli lagi kalau itu berarti aku harus melawan semua orang yang sudah mencoba menghancurkan pernikahanku. Setelah merencanakan semuanya dengan hati-hati, kami sepakat untuk menemui Mas Reza langsung di kantornya. Namun di tengah kekalutan perasaanku, ada satu kabar baik yang datang menghampiriku. Aku baru saja mendapatkan penghargaan dari aplikasi tempat aku menulis novel. Aku terpilih sebagai bestseller bulan ini. Dan bahkan lebih luar biasanya lagi, aku dinobatkan sebagai penulis terbaik dan diberi kesempatan untuk menjadi wakil CEO aplikasi novel tersebut. Pencapaian ini sedikit memberi semangat baru padaku. Meskipun perasaanku masih sangat kacau, aku merasa seperti ada di dua dunia yang berbeda. Satu di dunia yang penuh dengan kebanggaan, dan di satu lagi dunia yang penuh kekecewaan. Setelah beberapa hari persiapan, akhirnya waktunya tiba. Aku dan Ahmad berangkat menuju kantor Mas Reza. Hatiku penuh dengan ketegangan. Kami berdua sudah merencanakan semuanya, berharap ini akan menjadi titik balik dalam masalah yang menghancurkan hidupku. Sesampainya di kantor, aku melihat Mas Reza sedang duduk di mejanya. Dan ketika dia melihat kami berdua datang, ekspresinya langsung berubah. "Nisa, apa yang kamu lakukan di sini? Dan kamu selingkuhan Nisa kan? Apa yang kalian berdua lakukan?" teriak Mas Reza, suaranya penuh dengan amarah. Ahmad nampak terkejut, namun dia mencoba untuk tetap tenang. "Pak Reza, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, Pak," jawab Ahmad dengan suara yang jelas namun penuh penyesalan. "Aku ingin menjelaskan semuanya, Pak." Mas Reza melangkah maju, nampaknya sangat marah, dan aku bisa melihat bahwa dia siap melampiaskan kemarahannya. "Aku gak peduli dengan penjelasan kalian," katanya sambil melangkah mendekat ke arah Ahmad, seperti hendak memukulnya. Namun aku segera bergerak maju dan mencegahnya. "Mas, tolong dengarkan kami dulu, Mas," kataku dengan suara yang tegas, meskipun aku bisa merasakan gemetar di tubuhku. "Aku harus menjelaskan semuanya. Ini bukan salah Ahmad, Mas. Semua ini adalah permainan mereka. Ibumu, kakakmu, dan Sylvie, Mas. Mereka yang telah merusak kehidupan kita." Mas Reza terdiam, matanya melirikku, penuh dengan kebingungan. "Apa maksudmu, Nisa?" Aku dan Ahmad menjelaskan seluruhnya, menceritakan bagaimana Bu Yuni, Mbak Rere, dan Sylvie merencanakan semuanya untuk memfitnahku, untuk menghancurkan pernikahan kami. Aku menceritakan bahwa Ahmad tidak tahu kalau aku sudah menikah, dan bahwa dia hanya menjadi alat dalam permainan jahat mereka. Setelah mendengar penjelasan kami, akhirnya Mas Reza mulai paham. Wajahnya yang awalnya penuh dengan amarah, kini berubah menjadi ragu. Aku gak tahu kalau semuanya seperti ini," kata Mas Reza dengan pelan, suaranya penuh penyesalan. "Mas, aku gak ingin kehilanganmu," kataku dengan suara lirih, berharap bisa mengembalikan semuanya. "Aku mencintaimu, Mas, dan aku ingin kita bersama." Setelah itu kami bertiga, Mas Reza, Ahmad, dan aku sepakat untuk membuat rencana membuka kedok mereka. Kami akan mengungkapkan kebenaran kepada semua orang dan menghentikan permainan jahat mereka yang telah menghancurkan hidupku. Setelah Mas Reza mengetahui semua kebenarannya, suasana di rumah itu sangat tegang. Dia mengumpulkan Mbak Rere, Bu Yuni, Mita, dan juga Sylvie di rumahnya untuk memberitahu mereka bahwa semuanya telah terbongkar. Aku merasa sedikit lebih tenang, meskipun perasaanku masih campur aduk. Sekarang aku tahu bahwa keadilan akan tercapai. Namun aku tak tahu bahwa kejutan besar akan datang. Ketika aku tiba di sana bersama Mas Reza, aku langsung disambut dengan teriakan keras. Mereka semua berteriak dan mengusirku dari rumah itu. Teriakan mereka begitu menyakitkan, seperti duri yang menusuk setiap sisi hatiku. Namun aku tidak ingin mundur. Aku tetap berdiri dengan tegap, menatap mereka dengan tatapan yang penuh tekad. Namun ketika Ahmad keluar dari dalam rumah, suasana mendadak berubah. Mereka terdiam, seakan semua kata yang mereka ucapkan sebelumnya tertelan begitu saja. Ahmad berdiri di sebelahku, matanya menatap mereka dengan serius. Semua orang terdiam, dan suasana hening sejenak.
Niat buruk mereka yang selama ini mereka sembunyikan kini telah terbongkar. Mbak Rere, Bu Yuni, dan Silvi nampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ini adalah akal-akalan mereka yang akhirnya dipertontonkan kepada semua orang. Mas Reza yang sebelumnya sangat marah dan bingung, kini menunjukkan amarah yang sebenarnya. Dia merasa sangat dikhianati, merasa seperti ditipu selama ini. "Kalian benar-benar tega ya melakukan ini kepada kami?" teriak Mas Reza. Suaranya penuh dengan kemarahan yang mendalam. "Reza, kamu jangan salah paham dulu. Kami melakukan ini semua demi kamu, Reza," kata Bu Yuni. "Demi aku? Apa kalian ingin kalau aku hidup dengan wanita yang sudah menyelingkuhiku?" kata Mas Reza sambil menunjuk wajah Silvi. Silvi yang ketakutan pun berkata, "Reza, aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku hanya menuruti mereka saja," kata Silvi dengan suara pelan, mencoba mencari alasan untuk membela diri seolah dia tidak mau terlibat masalah itu. Namun Mas Reza tidak peduli lagi. Mas Reza menatapku dan berkata tegas, "Sudah cukup, nggak perlu alasan lagi. Ayo Nisa, kita pergi dari sini. Aku nggak mau lagi tinggal di tempat yang penuh dengan kebohongan ini." Aku mengangguk, merasa lega meskipun hatiku masih terasa sakit. Kami berdua berbalik dan mulai berjalan menuju pintu. Namun sebelum kami pergi, aku berhenti sejenak dan menatap mereka semua dengan tatapan yang tajam. "Oh iya, sebelum kita berpisah, camkan ini ya," kataku dengan lantang, membuat mereka semua terdiam. "Aku memang sudah sangat bersabar selama ini. Kalian sudah menghinaku, merendahkanku, bahkan seringkali menyebutku miskin. Tapi sekarang aku beritahu kalian semua, aku adalah seorang wakil CEO dan ini adalah novel karyaku yang bestseller," kataku sambil melempar novel itu ke depan wajah mereka. Mereka terdiam, terkejut dengan apa yang baru aku katakan. Aku bisa melihat betapa terkejutnya mereka, terutama Bu Yuni dan Mbak Rere, yang selama ini menganggapku rendah dan tak berarti. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Mungkin aku miskin, aku cuma lulusan SMK, tapi aku juga punya harga diri. Lanjutku, suaraku penuh keyakinan. Aku bisa merasakan keberanian mengalir di dalam diriku. Sekarang aku tunjukkan harga diriku sebagai gadis kampung yang selalu kalian hina. Aku berteriak dengan lantang, dengan penuh keberanian. Aku merasa bangga, lebih dari sebelumnya. Mas Reza di sampingku hanya tersenyum, merasa bangga kepadaku, dan kami berdua akhirnya pergi meninggalkan mereka di rumah itu. Kami berjalan bersama, memulai kehidupan baru yang lebih baik, jauh dari mereka yang telah menganiaya kami. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Meskipun aku berhasil mengungkapkan kebenaran, aku juga tahu bahwa hidup kami berdua harus dimulai dari nol lagi. Namun yang terpenting adalah kami bisa memulai hidup kami yang lebih baik, jauh dari kebohongan dan penghinaan. Aku tak lagi takut untuk menjadi diriku sendiri, untuk menjadi gadis yang kuat dan penuh dengan harga diri. Dan yang paling terpenting, aku tahu Mas Reza masih ada di sampingku, mendukungku di setiap langkahku.